semuanya, selamat hari Senin. Saya Kak Rose. Hari ini kita jumpa lagi di acara Rumpi No Secret Murah. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Nanti kita mau kepo-kepo, mau tanya-tanya sama Melanie Ricardo, Duta Unboxing Indonesia. Hai Mel. Dia lagi liatin handphone dulu, aku tanya, ada gosip apa sih? Aku jadi penasaran. Nanti ya kita ngobrol sama Melanie. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, menarik perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya, dunia asmara yang tak pandang usia. Kemarin sini dari hari apa sih? Hari Sabtu apa hari Jumat gitu aku lihat ada postingannya. Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya sih kita menduga memang Dirly dan Ari Lasso itu balikan. Dari awal yang di Instagram restorannya Dirly itu udah posting tuh dia ngirimin sup salmon ke Ari Lasso ya kan. Tapi kan di Instagram jualan jadi mungkin nggak banyak yang notice. Tapi yang kemarin ini beberapa hari yang lalu semakin nyata lah ya. Ketika Ari Lasso ini merepost postingannya Dirly. Yaitu postingan ketika dia dipijetin mukanya gitu kan. Postingannya bunyinya nih, so sweet amat sih. I miss you every day. Dia ada jawabannya Ari Lasso adalah psikologan katanya ya. Ini menyebut si Ari Lasso psikologan. Makasih Mbak D dari salon ambekan. Semoga laris katanya gitu. Berarti yang ambekan siapa nih? Dua-duanya sih kayaknya ambekan. Terus di hari Jumat atau hari Sabtu itu Dirly juga posting di thread ya. Aku bacanya sih di thread ya. Bunyinya adalah seperti ini. Set. Yang suka kata-katain rajaku tuh maksudnya ya tentu saja yang lagi digandeng ini ya. Aku nggak peduli karena buat aku kalian yang suka ngata-ngatain itu adalah manusia yang kurang segala-galanya dari beliau. Warning, bagi perempuan yang coba genit-genit sama beliau, aku nggak segan-segan berbuat nekat sama yang coba genit-genit. Warning katanya gitu. Semalam happy banget pacaran ke negeri Blok M dan memang aku yang kebucinan sama beliau. Yang lucu sih sebenarnya komentar netizennya ya gitu, karena bukan apa-apa sih, cuma berantem yang kemarin itu kita masih teringat betul gitu ya, membekas di bulan Januari itu ketika Ari Lasso menyuruh hapus foto, hapus, ini apa lagi, hapus, semua hapus foto ya. Coba kita baca komentar netizen bunyinya adalah banyak drama jilat ludah sendiri, dijawab sama Dirly, emang. Yang berikut, kebucinan kakak waktu mas-mas dulu 20 sama yang sekarang ada bedanya nggak kakak? Apa sama aja porsinya? Pengen juga dibucinin sama orang, hahaha katanya gitu. Bucinan sekarang sampai luber langsung umum gitu, bebas dan rahasia. Oke. Yang berikutnya kita lihat. Aneh kemarin marah-marah dan putus, sekarang balikan dan sayang-sayangan. Gak usah upload apapun bu kalau nggak mau dikomen. Gak usah komen bu kalau nggak mau lihat postingan orang katanya gitu. Yang berikutnya kita lihat. Ada lagi nggak? Kok bisa sih kak balikan lagi? Padahal kan pasangan kakak maaf galak, bentak-bentak. Semoga awet ya kak. Syukur-syukur bisa bikin pasangan kakak nggak galak lagi dan rajin-rajin ketawa bersama. Supaya tetap bisa awet muda. Terima kasih kak. Terus dia, aku juga galak banget loh kalau ribut sama dia. Iya, nggak apa-apa sih. Kan ini aku berarti dapat bahan ya ketika mereka lagi galak-galakan berdua. Apalagi ada lagi nggak sih? Komennya cuma itu doang. Baca lagi nih, ini namanya si cewek sedang di hoovering, ditarik lagi si mantan ke dalam hubungan yang toksik. Ini pola permainan manipulasi, weh berat banget. Untuk mengontrol daripada cari suplai baru mending narik lagi supaya yang lama yang udah ketahanan kelemahannya buat dikontrol, habis itu di love bombing alias dikasih janji-janji manis palsu ntar juga dibuang lagi. Udah polanya kayak gitu. Berarti kalau menurut dia nih yang nulis nih ya, berarti salahnya Ari Lasso. Ada lagi nggak? Kami warga Threads menjamin bahwa lelaki tersebut adalah milik kakak seorang. Kakak tenang aja. Iya aku jadi inget ya. Dulu tuh kan salah satu keributannya tuh gara-gara Ari Lasso dianggap WhatsAppan sama cewek. Yang katanya Ari Lasso ternyata ternyata bukan cewek itu yang dia tuju. Salah WhatsApp gitu kan. Karena yang ceweknya itu kan sempat kita undang. Karena dia sempat merasa kayak kok kenapa aku yang kena gitu ya, orang dia duluan yang WhatsApp. Oke, berarti sebenarnya yang harus di warning siapa tuh yang suka WhatsApp. Oke, kita masuk ke era di mana iya juga ya. Tapi aku cuma mau ngingetin aja, tapi nggak apa-apa sih ya. Setiap orang tuh berhak bermain sosial media. Jadi semuanya siap-siap, ini adalah fase di mana ibu-ibu main Facebook, bapak-bapak juga main Instagram dan TikTok. Oke, kita langsung menuju ke bintang tamu kita lihat dulu profilnya Melanie Ricardo berikut ini. Kita
sudah bersama dengan Duta Unboxing Hampers ya kan? Apa kabar Bu? Ibu bawa hampers apa hari ini kesini? Mohon maaf Bu, kayaknya sekarang aku udah kalah. Aku udah kemarin sampaikan di Spill the Tea bahwa aku kedahuluan. Sama siapa? Tante Dewi Motik Pramono. Tante Dewi Motik pagi. Udah unboxing tapi acara pagi kan. Oh, itu bukan keduluan dong. Acaranya beda emang. Tapi Tante udah share. Udah gitu. share. Oh, itu yang. Jadi bisnis unboxing sekarang adalah Tante Dewi Motik. Jadi masalah duluan ya. Apakah itu yang membuat kamu unboxingnya pada saat acara masih berlangsung? Ya itu kan sebenarnya acaranya masih berlangsung. Terus kenapa ke mobil? Karena kan netizen tuh banyak yang udah bilang, "Kak, unboxing kan tiap aku misalnya ke acara, pasti mereka nitip tuh, Kak, unboxing dong, unboxing gitu." Memang ada yang nitip ya netizen ya? Iya, terus kalau misalnya kan dulu ada juga waktu kawinan Luna deh kalau nggak salah, ada yang buka di on the spot gitu. Cuma pasti kan berisik gitu. Jadi mobil kan nggak jauh, ya udah. Sebenarnya acara udah mau hampir, ya udah berlangsung, udah mau kelar. Iya gitu, tapi kan aku banyak teman-teman. Itu kan aku bilang kan itu kayak hampir semua ada di situ lah gitu. Jadi balik lagi karena di VIP table itu masih banyak semua teman-teman walaupun udah hampir usai acara. Oke. Nggak, kenapa harus di mobil gitu, nggak nunggu di rumah? Jangan dong. Jangan dong. Kelamaan. Nanti takut ada yang dulu. Ya kan kalau konten itu kan ada itu kan momentum ya soalnya ya. Tapi ya pros and cons itu diterima aja karena kan setiap orang itu berhak untuk kasih pendapat. Betul. Apakah karena banyak yang kontra, banyak yang menghujat kamu itu yang membuat kamu hapus postingan unboxing di dalam mobil? Tapi tenang, kita sudah rekam sebelumnya jadi kita punya. Masih ada nggak postingannya? Masih ada. Kontennya tidak pernah dihapus. Kenapa tidak dihapus? Ini kemarin juga aku meluruskan kepada netizen yang mungkin udah gonggong tapi menurut aku kurang tepat. Maksudnya gini, terlepas dari pros and cons aku menerima. Kan setiap orang boleh punya pendapat. Tapi kenapa aku tidak menghapus? Karena menurut aku tidak ada sama sekali kata-kata aku yang menjatuhkan dan menjelekkan. Muka kamu aja sih. Ya kalau masalah muka karena I was hurry, cepet-cepet. Buru-buru dia. After that, temen gue udah WhatsApp, Bright McKnight udah hampir habis. Teman-teman udah pada foto. So gue cepet-cepet. Mungkin kalau wah kurang excited, oke. Next time kalau bikin unboxing harus lebih excited, yes diterima. Tapi kenapa nggak dihapus? Karena menurut gue there was no word. Jadi masih ada. Yang kasar ataupun menjatuhkan. Tapi itu mungkin ada orang juga yang komentarin ini cara kamu ngelempar boxnya ke belakang itu. Tadi nggak ada sih. Boxnya. Boxnya. Sebenarnya waktu pas Luna juga itu kan kita namanya orang unboxing itu kan pasti hey gitu kan. Konsepnya gitu ya. Mungkin kalau yang dibuang isinya, bener gak? Misalnya isinya nih dibuang, baru sih nggak sopan. Cuma kan ya itu kan buru-buru gitu dan itu kantongan gitu loh. Tapi anyway, terima kasih buat masukannya. Berarti kan kontenku ditonton next time. Betul. I'll do better. Oke, ini kita baca dulu komentarnya ya. Tak lengkap tanpa ada komentar netizen. Curigaku dia kondangan cuma untuk review. Curiga aku, jangan-jangan kamu follow aku cuma pengen tahu hampersnya apa tuh di unboxing tapi kamu bener waktu itu bilang sama Bunda Maya minta diundang gitu supaya kamu bisa review hampersnya. Bilang, gue mah apa adanya. Bun, undang apa? Jadi aku bisa unboxing gitu. Aku bilang emang. Iya. Kamu yang waktu itu nggak diundang soalnya? Enggak, karena kan juga sebenarnya kan ya hanya berteman, circle-nya tidak terlalu dekat kan. Tahu gitu aku juga gitu ya. Ada lagi yang komentar juga nih. Ini komentarnya coba kita baca ya. Oke, komentarnya lebih ini. Siapa sih yang mulai duluan review hampers? Menurutku kurang sopan. Nggak apa-apa sih review hampers juga, kenapa kurang sopan? Menurut aku tergantung sih ya, maaf banget netizen, tergantung. Kalau misalnya kita bilang nih, aduh hampersnya kok begini sih, harganya di Google dicari tahu. Mungkin nggak sopan. Tapi karena banyak orang yang ingin melihat ya, mungkin pengen tahu tapi tidak diundang karena kan nggak ada hubungan dekat gitu. Jadi mungkin buat mereka ada rasa penasaran yang terjawab. Iya, soalnya ada yang pengen tahu gitu kan. Kita pengen tahu. Dan terbukti kalau misalnya nggak pengen tahu, konten itu pasti tidak akan ditonton sebanyak orang itu. Betul. Kamu berapa ini yang nonton nih? I don't know, 6M atau 5M lupa lah. Serius? Iya, karena cepat juga. Oh iya, karena kamu duluan ya. Dan orang makanya di mobil supaya cepet duluan. Nomor satu siapa? Tante Dewi Motik. Tapi kan beliau beda pagi kan. Beliau yang mereka dapat emas itu ya. Beliau juara Tante Dewi Motik loh. Ada lagi komen berikutnya. Ada yang bilang gini, pernah baca pernikahan bukan tempat untuk mengomentari makanan, dekorasi atau penampilan pengantin. Yang sederhana bagi kamu bisa jadi hasil perjuangan besar bagi pengantinnya. Nah ini aku mau bantah.
Kalau aku bilang, aduh ini segini doang ya, kamu bisa ngomong gitu. Betul. Tapi di konten saya tidak pernah menjelekkan, mendiskreditkan. Kalau ekspresi, kamu bisa kasih masukan, saya terima. Karena menurut aku ekspresi itu bisa double interpretation. Maknanya, ya, macam-macam. For you and for me could be different. Kita bisa berdiskusi. Tapi kalau ada kata, saya udah sampai tulis di netizen. Kalau ada kata saya yang menjelekkan, kamu capture, you send it to me. Gak ada. Duh, ya. jangan. Tidak ada. Yang berikutnya ada lagi, apa lagi? Ada lagi yang bertanya nih. Baru keluar dari gedung resepsi naik mobil langsung unboxing. Maksudnya supaya apa sih? Udah dijawab tadi ya. Ya. Nanti next time aku dari rumah deh. Ada lagi yang nanya. Emang dulu dia hampers kawinannya apa sih? Udah gue jawab, gunting kuku. Iya kan? Udah gue Lucu jawab. juga loh. Unik juga loh gunting kuku ya. Ya daripada gunting rumput. Unik juga, nggak apa-apa. Iya. Iya. Oke, netizen ada lagi coba yang panjang lebarnya. Ini masih soal unboxing souvenir. Bela-belain banget ke parkiran wedding venue. Iya sih, walaupun kata-katanya nggak julid, tapi cara penyampaiannya berbicara ekspresi. Tapi cara penyampaiannya berbicara, ekspresi udah terlihat jelas kok nggak puasnya terhadap souvenir yang di unboxing. Si paling demi viewers. Ada lagi nih yang lebih buat konten unboxing souvenir dalam mobil. Lain kali buat konten unboxing souvenir langsung di pelaminan aja pas acara salaman berlangsung. Kalau pengantinnya suruh, aku mau. Kalau pengantinnya suruh ya, tapi kalau misalnya pengantinnya nggak suruh, itu menurut aku sih nggak proper. Nggak, lagian tuh hampers itu biasanya kan kasih kalau pas mau pulang. Udah selesai. Iya. Tapi anyway, terima kasih netizen. Mungkin kalau misalnya dianggap nggak tepat di mobil, it's okay. Kan namanya masukan, itu kan betul. Progres untuk kita. There's always room for improvement. Terima kasih ya. Tapi kalau dia kan sering mengatakan bahwa Melanie adalah duta unboxing hampers ya kan. Coba kita lihat perjalanan dia mengunboxing hampers. Itu dimulai dari tahun berapa? Coba kita lihat yang berikut ini. Ternyata ya namanya konten itu tetap ada demand-nya juga ya. Iya dong, karena demandnya tinggi, brand mulai masuk kan. Tapi ya itu aku bilang tadi kan, itu awalnya benar-benar gak niat Kak. Awal dari Atta Aurel deh kalau nggak salah. Itu benar-benar iseng-iseng di rumah belum makeup. Sayang kita kan udah habis makeup kan, sayang dihapus. Udah aja Cenah bikin, ternyata orang suka. And then setiap aku pergi, kayak aku kemarin pas datang ke resepsinya, itu baru posting story aja pengantin, Kak jangan lupa unboxing. Jadi mereka emang pengen tahu, tapi masukannya aku terima. So next time ini untuk bahan pertimbangan aku untuk membuat kalau ada unboxing lagi. Tapi kamu ya kan banyak orang yang komentar ekspresi kamu. Kamu jadi nggak enak kan gitu nggak sih sama El, sama Syifa atau Bunda Maya gitu? Aku berusaha mikir gini Kak, aku ada yang paling penting buat aku ada ngomong yang kasar, ngomong yang jelek, ngomong yang menjatuhkan orang nggak gitu. Tapi kalaupun aku ketemu langsung ketemu sama mereka, pasti aku akan misalnya, itu nggak ada niatan sama sekali ya gitu. Tapi ini menjadi pemikiran juga ya bahwa kan mereka banyak fansnya, banyak shippersnya gitu. Itu kan juga sebuah resiko ya. Iya. Kalau ada sesuatu yang tidak memuaskan tuh kan. Betul. Tapi aku udah kebiasa karena kan aku artis. Maksudnya gini, lu public figure, pros and cons. Biasa. Lu pernah dipuja, lu harus siap kalau lu dihujat. Kalau memang ada kekurangan ya terima aja sebagai masukan. Kalau lo kuat, lu baca. Kalau lo nggak kuat secara mental, gak usah dibaca banyak-banyak, tapi itu untuk bahan, untuk pertimbangan membuat konten-konten lebih baik yang lebih disukain. Tapi itu resiko kerjaan. Oke, baik, keren. Nanti kita ngobrol lagi sama Melanie. Berikut kita memasuki juga bintang tamu kita selanjutnya yang bikin konten dan dihujat juga. Tapi nggak unboxing ya, jangan unboxing dia. Nah, itu dia. Di Kandia kok gue nggak diundang, gue bisa unboxing tuh. Cuma sehari, Wak. Nggak, kita mesti tanya ya, ada hampersnya nggak walaupun itu adalah sebuah konten? Adalah hampersnya. Ada hampersnya? Welly ada hampersnya kok. Kok aku nggak dikirim? Kita lihat dulu profilnya Po Eli Sugigi berikut ini. Kita sudah bersama dengan Po Eli. Apa kabar Po? Baik, cantik aja sih. Masya Allah. Kita lihat ini apa sih yang mau kita bahas? Viral ijab kabul menikah 6 kali. Netizen malah curiga. Salah. Dia udah klarifikasi ya. Nah, tapi itu kan konten ya Po. Konten. Ya Allah, mukanya gede banget sih dia. Tapi aku jadi bertanya-tanya, apakah konten ini kan mirip sama yang pernah dilakukan sama Irma Dharmawangsa dan Irfan ya? Satu mua soalnya. Satu mua. Satu mua, dan sebelum Irma sama Irfan jauh berapa tahun lalu, aku jadi model Ega terus. Dari zaman sama Adit, aku jadi model pengantin terus. Tapi ada adegan ijab kabulnya nggak? Pernah ada. Oh, pernah lagi ada sama juga? Aher aku ijab kabul juga. Tapi nggak pakai ngomong beneran apa cuman gini? Karena kan gitu pakai musik. Lagi sama Aher malah ada juga. Ada ucapannya? Ada ucapannya. Itu di Lampung. Oh gitu. Di Lampung, tapi kan ini beda orang. Oh. Kita tidak misalkan Haki dan Aher tidak sama sifatnya gitu kan. Jadi
Maksudnya tidak sama sifatnya tuh gimana? Dia bisa nerima. Si Aher? Aher bisa nerima. Yang ini mungkin banyak pertimbangan dibilang sama netizen lah. Yang dibilang pengen pansos, pengen tenar, numpang cari uang lah ini. Tapi kalau gitu. Aher kan emang beneran waktu itu deket sama Po Eli. Aher deket sama aku. Kalau Tapi kan itu sebelum Haki emang deket sebagai sahabat, sebagai join untuk kita cari uang, itu endorse. Udah perjanjian dari awal seperti itu. Aher kan dulu juga join cari endorse dulu. Awalnya. Terus akhirnya jadi deket beneran. Aku main hati kalau sama Aher. Kalau sama Haki? Main hati-hati. Main hati-hati. Coba ada video ijab kabul dan klarifikasi dari Po Eli seperti apa? Kita lihat yang berikut. Ya jadi itu ternyata sebuah konsep ya kalau dari makeup artis atau yang menjual paket pernikahan. Jadi pemotretannya itu ada videonya untuk menggambarkan simulasi itu yang Po Eli bilang. Cuman kita disayangkan itu nggak pakai simulasi pas ijab kabul, nggak pakai musik itu doang. Kenapa? Seharusnya kan semua pakai musik. Ada emang bedanya apa kalau pakai musik? Jadi ijab kabul disangka kita mempermainkan agama. Oh gitu. kalau pakai musik? Kan nggak kedengeran suaranya Eli Suhari atau terima nikahnya. Orang real aja dapat apartemen, dapat duit. Wah orang langsung, wah Eli banyak duit nih gitu kan. Gitu. Terus langsung kaya dia dapat apartemen. Itu enggak, itu bohong semuanya. Oh itu hanya simulasi simulasi doang. aja Jadi gitu. karena kata-katanya ditayangkan jadi banyak hujatan. Seharusnya kan pakai musik gitu. Jadi kenapa Po Eli bikin klarifikasi sih? Terus kayaknya lebih kesel ketika dibilang Po Eli tuh dituding haus kasih sayang. Iya, Itu aku paling kesel wanita jujur ya, aku tuh bukan wanita seperti itu Kak. 3,5 tahun aku sendiri, tidak pernah aku sama laki-laki dan aku masih punya iman yang kuat banget untuk laki-laki itu. Orang bilang aku murahan, aku penjual apalah begini jelek. Aku baca, sebenarnya aku nggak pernah tanggapin netizen ya. Bodoh amat tinggal ngasih makan aku. Begini kan aku cari uang, aku begini cari duit Kak. Kebetulan Haki cocok sama aku untuk dia suaranya bagus, dia model. Dia bisa fashion show sama aku, diundang ke Malang, diundang ke Pekalongan, aku sama Haki dari 2003. Dari 2023 setelah aku sama Aher, aku guide Haki gitu. Untuk bersahabat, kolaborasi, duet. Tapi kenapa netizen selalu memandangnya rendah? Karena kan emang image aku seperti itu kali ya. Tapi kan aku mencari uang, halal. Allah yang tahu, netizen nggak mau tahu. Aku susah, aku cari uang, aku nggak dikasih nafkah. Mereka nggak tahu. Ini Po Eli sejak kapan sih Po Eli ngerasa kesel kayak gini nih setiap kali ada netizen menuding, oh nikah melulu sih haus kasih sayang ya apalah gitu. Ada kata-kata tersinggung aku kemarin yang aku disangkanya penjual itu. Gitu kan aku nggak pernah aku seperti itu sama sekali. Aku dirayu orang pun pernah aku nggak pernah tanggapin. Dikasih iming-iming uang, gambar-gambar yang porno, aku nggak pernah, aku nggak mau gitu. Aku nggak mau Kak, gitu kan. Aku bukan murahan gitu. Aku mesti menjaga iman aku. Aku nggak akuin aku jelek. Aku nggak cantik, tapi seenggaknya aku punya hati yang baik sama orang untuk membantu orang mencari nafkah, mencari uang, itu aja sih. Itu yang menyakitkannya karena sakit Kak, aku sakit hati banget digituin orang. Kenapa sih aku cari uang seperti ini? Kalau aku cantik, aku langsing, mungkin aku jadi model beneran ya. Tapi ini Tega tuh udah baik banget sama aku, dikasih kesempatan setahun 2 kali untuk menjadi fashion show di mall-mall gitu. Karena seru, ada Po Eli tuh rame, Po Eli bisa ngelawak, Po Eli bisa jadi MC, habis jadi pengantin aku jadi MC. Aku nyanyi. Nyanyi juga. Jadi apa sih yang salah dari aku nih, apa gitu. Iya, lama-lama mungkin jadi ini ya, jadi kepikiran. Aku sakit Kak, karena aku kalau misalkan aku nggak omongnya aku udah sakit. Aku udah hidup sekarang sendirian gak sama anak-anak. Aku udah sendiri hidup, udah tolong aku cuma cari bahagia, cari uang gitu loh. Kita lihat nih komen netizen ada yang nasihatin Po Eli bunyinya apa nih ya. Po Eli dan Mas Haki, mohon maaf sebelumnya saya ikut berkomentar di postingannya. Semua orang mengejar mimpi dan cita-citanya termasuk seorang pekerja seni dalam menggapai karirnya. Tapi disayangkan ada video dan cuplikan proses akad nikah yang sakral digunakan hanya dijadikan sebagai konten. Mungkin untuk kalangan entertain paham itu bagian dari pekerjaan, bisa untuk kepentingan photoshoot atau yang lainnya. Tapi bagi orang awam menganggap itu proses pernikahan sakral. Mungkin next lebih berhati-hati dalam membuat konten yang sensitif dan bersinggungan dengan hal-hal yang sakral. Terima kasih. Ini juga lagi ya, ini adalah kritik yang juga diterima sama Po Eli, juga sama mungkin juga sama yang menyelenggarakan gitu ya, bahwa ya walaupun itu pernah dilakukan gitu ya, tapi mungkin dalam menyajikan ke depannya mungkin itu bisa koreksi. Tapi yang menjadi persoalan buat Po Eli juga adalah komentar-komentar netizen yang menghujat itu ada bagian yang menyinggung, karena menurut Po Eli apa yang dikerjakan Po Eli itu adalah untuk halal, mencari uang, tidak melakukan hal yang di luar batas norma,
Dan bahkan untuk persiapan itu Po Eli melakukan dengan serius. Untuk photoshoot memakai baju pengantin itu Po Eli diet puasa muntih. Bahkan sampai masuk ke rumah sakit gara-gara asam lambungnya naik. Kita akan bahas dalam berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Musik. Kita mau tanya lagi nih ya sama Po Eli ya. Po Eli masa kerja gitu doang apa harus masuk IGD sih Po? Gitu. Aku tuh ngapain diet. sih Po? Oh diet, supaya baju pengantinnya muat. Muat malu, tahun-tahun lalu aku nggak malu cuek sendirian. Kayak ini kan aku berpasangan dengan cowok, jadi kan harus kelihatan bagus dong, harus kelihatan bagus. Jadi aku diet, didukung sama Haki, bagus kamu diet. Karena dulu Po Eli badannya bagus kan. Dietnya ngapain Po? IF. Terus karena aku IF saking udah nggak pengen makannya, capek kan ada syuting, joget-joget langsung pulang, masuk udah nggak kuat. Kena virus, virus sampai 4.000 atau 10.000 yang bagus, 4.000 udah lemes banget aku tuh. Seminggu aku istirahat. Puasa putih juga katanya Po Eli? Enggak puasa putih. Kayak pengantin dulu puasa putih beneran. Mau ngapain, nggak makan garam juga enggak. Jadi ini bagian dari pekerjaannya Po Eli itu emang endorse baju pengantin gitu. Nah ini kan kemarin katanya Haki kena mental nih, terus pekerjaannya gimana yang ke depannya? Ya aku sih bilang gini, kalau dia masih sanggup bekerja sama aku, tanpa netizen misalkan ikut campur ya, dia kan mungkin netizen yang nggak kuat ya gitu kan ya. Hayu, aku kita masih kerja sama karena kedepannya kita masih ada job. Kita udah ada flyer masuk di Semarang, di Malang, mau ke Cina juga. Ya ampun. Udah ada. Tapi gimana kalau emang dia misalkan mau mundur nggak kerja sama aku ya, kan aku harus kerja. Aku harus cari duit. Jadi intinya guys, di balik semua konten itu ternyata ada potensinya, ada demandnya, ada duitnya di dalam situ ya. Itu yang kita cari berdua. Baiklah, sekarang kita main card games ya. Ini pertanyaan-pertanyaan ada di sini. Siapa duluan yang baca? Kamel dulu. Kamel, yang kanan apa yang kiri nih yang dibaca? Tadi yang atas mana dirubah? Yang atas yang mana ayo? Oh, tadi gini. Oh iya, ini dulu berarti. Itu atau aku. Iya. Karos. Aduh kaget aku ya. Jujur ya, lah, gantian ya. Sempat ada perasaan kesal dan iri nggak ketika kakak tidak diundang sebagai selebriti papan atas ke acara nikahan yang viral kemarin? Fakta atau duda? Oh bukan. Iya sih, aku kadang-kadang suka gitu. Kenapa sih aku? Enggak, lo nggak peduli. Lu kan orang introvert. Lu lagi nyulam di rumah. Udah nggak usah Diundang jawab. Ya, kadang sih aku pengen diundang ya, tapi begitu hari hanya tuh kadang aku suka lupa. Iya, kau introvert, mentok Kak Ros Iya, tuh sebenarnya. ada undangan tuh misalnya, oh ya nih kawin, terus pada hari hanya tuh aku suka lupa. Really? Really? Enggak, jujur. Waktu pas kemarin acara lo lagi ngapain di rumah? Itu hari apa ya? Hari Sabtu. Minggu. Oh, aku lagi main sama temanku. Cie, punya teman baru. Au. Baik. Iya, kayaknya lagi ke mall deh. Kan, bener. Oke, sekarang siapa lagi gantian? Aku. Kak Ros. Oh, roasting-roastingan cenah. Po Eli Wah, kenal kemarin. Kemarin pas rame kisah Denada itu ya, yang soal anaknya itu. Po Eli sempat ada ikut merasa bersalah juga nggak? Karena kan Po Eli sama juga pernah anaknya pernah Sama, diasuh tapi sama bedanya ibunya. kan aku mengakui anak aku itu anak aku yang aku kasih orang. Setelah berapa tahun kan, Po? Oh enggak, Dari karena kapan, kan Po? perjanjian sama orang itu kan nggak boleh kasih tahu ya anaknya di orang. Karena ada perjanjiannya kan memang. Perjanjiannya nanti kalau anaknya udah umur 20 akan dikasih tahu. Tapi setelah umur 20 saya tunggu-tunggu kok orang tua angkatnya nggak kasih tahu saya cari deh gitu. Gitu kalau saya beda. Ceritanya begitu ya. Beda. Oh, anak lo iya. ada seorang? Ada, tukang Tapi nggak, sayur. tapi ada rasa bersalah ke anaknya nggak? Bersalah dong, saya minta maaf terus dia nggak ngakuin saya lagi. Ibu emang ibu kandung saya tapi ibu saya saat ini yang ini. Oh ya nggak apa-apa, yang penting saya udah melahirkan kamu, saya udah kamu bikin kamu cantik, tanpa Eli Sugi kamu tidak ada di dunia ini gitu. Tetap Gitu loh, aja. tanpa Eli Sugi itu kamu tidak ada di dunia ini. Dia nggak suka sama aku, sering masuk kolam bitura kata gitu. Oh, dia ngomong gitu. Ibu kan suka masuk kolam bitura kata gitu. Ituin aku lah gitu. Oke, lanjut Po Eli gantian. Bisa baca nggak nih ya? Karos. Aduh, kaget aku. Kaca membesar. Ini orang-orang semua kalau dikasih pertanyaan buat nyanyiin aku pada seneng semua ya. Oke. Pernah nggak dimarahin sama artis senior dan itu sampai sekarang bikin Kak Ros Kepikiran. Banyak kali ya artis senior marahin dia. Banyak. Jujur ada nggak? Jujur ada nggak?
Pernah sih kan yang marahin pernah. Ada sampai kabur, inget nggak dulu juga banjir ada yang kabur kan? Yang mana sih? Dulu zaman di sono di kabur Palembang. juga balik lagi habis itu. Tapi dimarahin nggak sama dia? Enggak, kalau itu kayak marahin. Yang mana sih, Po? Enggak. Yang marahin ketemunya di mana? Bukan di Trans TV. Pokoknya alhamdulillah ya, misalnya bukan marahin ya, mungkin pada saat itu lagi kesel, tapi alhamdulillah habis itu ketemu lagi baikan udah gitu. Bahkan yang aku ingat, yang paling aku ingat mungkin dia bukan marah ya, mungkin karena kan adalah pekerjaanku memberitakan ya. Ini pada saat itu beliau itu lagi diberitakan lah masalahnya, pasti kesel lah ya kan, ya dengan pemberitaan ya bukan dengan aku. Tapi komentar dia itu, masya Allah, dia bilang, iya kita doakan saja. Jadi aku didoain sama dia. Jadi itu yang paling berkesan sih. Kalau makin tak kitanya ya, gitu. Makasih didoain ya. Iya pada saat itu mungkin abis itu doanya mungkin makin kayak makin respect gitu karena oh ternyata dia tahu lah bahwa ya dengan posisi dia sebagai public figure, pemberitaan itu adalah ya bagian walaupun ngeselin kadang-kadang ya, karena beritanya apa jadi apa gitu, tapi responnya dia tuh. Aku juga pernah berapa kali di sini mau sakit hati bagaimana ya, tapi kan ini udah kerjaan Karos. Lu malah seneng kalau diberitain sama Rumpi. Kalau nggak ada Rumpi lu kayak udah lu seneng. Kapan sih Rumpi nggak beritain gua lagi? Iya, Pak Eli. Iya. Udah deh. Bukannya Pak Eli malah pengen diberitain dari awal sampai sekarang ya nggak? Iya, Pak Eli bersejarah ya kan. Gue ya. Nggak ada artis aja aku dipanggil. Kan Po Eli artisnya. Iya. Po Eli, setuju nggak kalau ada yang bilang Po Eli sama Mami Eva, mamanya Virgon ya? Itu mirip. Kalian sama-sama perempuan. Kok ekspresinya gitu? Kok ekspresinya gitu? Aduh, gitu kan. Ayo, Tante Eva mah cantik, Mak cantik. Maksudnya lah. Sama lah sama-sama cantik. Kan sama-sama perempuan aktif, pekerja keras dan sama-sama suka berondong katanya. Beda. Apa bedanya? Beda karena Bedanya apa? Beda. Aku menikah dengan berondong-berondongku. Oh. Dia tidak menikah. Tahan nih, ada perbandingannya, coba kita lihat. Oh iya. Mami Eva? Itu kan dua baru yang... Lah. Kenapa, Po? Ya dia kan tidak menikah. Kalau aku menikah semua. Pacaran itu berbeda, doang. itu pacaran doang. Dia itu cuman settingan. Oh, Kalau iya? aku menikah. Iya. Aku Yang Po menikah. Eli yang settingan nggak banyak ya, Dia Po? setelah enggak, yang settingan aku sama Irfan doang, Iya. Irfan. Iya kan? Sama Irfan Irma aku settingan tapi kan mencari duit. Tapi kan tidak pernah mengabarkan pakai baju nikah sama Irfan. Yang benar. lain semua beneran nikah tuh? Beneran, aku beneran nikah. Nikah siri 2, nikah resmi 2. Oh, yang lain pacaran. Geragas juga lu ya, geragas lu ya. Biar daripada Cina kita kan nggak boleh. Betul. Ya kan maksudnya niatnya bener Niatnya gitu benar. ya. Oke, ini kan aku ya berarti ya. Melanie, kamu sebagai mama pejuang cuan, gimana kamu dan Tyson itu menghadapi rumah tangga kalian supaya tetap saling menghormati peran masing-masing? Ya hampir 16 tahun bersama, ya kami puji Tuhan masih dalam keadaan bahkan ya puji Tuhan, Masya Allah tabarakallah, puji Tuhan aku dalam keadaan sekarang justru jauh lebih bisa enjoy pernikahan. Walaupun ribut-ribut pasti ada, tapi kuncinya perempuan itu sesukses apapun itu tetap harus sadar bahwa di rumah itu, gue lihat nih kemarin di thread ya, ya bahwa perempuan itu tetap harus menghormati suaminya. Dulu begitu juga nggak? Dulu mungkin tetap menghormati, tapi dulu tuh masih banyak adjustment ya. Iya. Adjustment budaya, Kak. Oh iya. Iya. Tapi apakah karena Tyson kan orang bule ya? Iya. Apakah dia jadi lebih apa istilahnya? Lebih mudah menghadapi ini gitu kalau Iya, karena dia kalau orang bule itu nggak terlalu misalnya orang bilang, "Oh, Tyson istri kamu apa?" Dia nggak pernah peduli. Yang penting biasanya mungkin kelihatan dominan gitu. Iya, Tyson kamu takut ya istri. Itu kan padahal konten ya. Dia nggak pernah ambil pusing gitu-gitu. Yang penting kalau di rumah kita bisa enjoy, masih bisa ngobrol, masih bisa suami istri, ya kan? Iya, tepuk tangan, ya kan? Colek. Ibadah ya kan? Masih bisa enjoy pernikahannya. Apa sih video apa sih nih? Di thread. Aku baru lihat tadi malam. Kok cepat kali ya Rumpi ya. Coba kita lihat itu diambil dari podcastnya Melanie Ricardo. Ada momen-momen jujur Li ya. Saat gue melihat kata-kata gue di TV itu ya, aku berbicara pada diriku sendiri ya. Karena menguatkan diri ya. Iya, karena memang pernikahan itu tidak mudah. Betul. Makanya dia surga. Kalau mudah dia tumbler. Banget. Kita kembali lagi jangan kemana-mana. Yes. No secret.
mereka berdua ini ratu-ratu konten kita untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Ini duta unboxing hampers, ini adalah duta konten pernikahan. Oke, Po Eli, fitnah atau fakta? Ya. Po Eli itu sebenarnya udah saatnya memakai kacamata progresif, tapi jarang dipakai. Terbukti kalau nulis caption di Instagram suka typo. Fitnah atau fakta? Fakta. Jadi kalau lagi nulis caption nggak pakai kacamata? Enggak, suka apa tulisannya nggak ngerti orang bahasa planet. Karena nggak kelihatan. Oke, kita lihat di salah satunya tulisannya. Jangan apa malu. Jangan menjadi berdosa karena ikut menjadi. Saya kadang di Nana. Oke, baiklah, banyak ya. Tolong di garis bawah itu dong kalau yang Di salah. mana di Nana? Itu kayaknya bukan Bu Eli deh. Kok Aku. putih banget sih? Filter. Filter dia mah jujur. Padahal kan itu bisa diedit ya. Bisa dikurangin padahal Bu Eli. Filter. Melanie, fitnah atau fakta? Kamu pernah bela-belain belajar bahasa Portugis biar kalau ketemu Raul Lemos bisa nyambung ngobrol? Raul Lemos. Astaga, kagak Raul Lemos cuy. Bukan. Siapa dong? Aku dulu pacaran sama orang Brazil dan ternyata orang Brazil itu bahasanya Portugis. Gue belajar les terus beli kamus. Serius? Oh Raul Lemos. Wah ini fitnah baru. Aku ngefans sama Pak Raul. Fitnah, tapi kalau belajar bahasa Portugisnya iya. Masih ingat nggak sepatah dua patah? Muy bien, Melanie Ricardo, obrigado. I love you pasti bisa dong, I I love you malah gue lupa tuh. Soalnya seringan dia ngomong ke gue. Apa sih? Gak jelas deh, gak jelas. Siapa namanya? Terkenal nggak cowok Portugis ini? Dulu main bola di sini, kan main di luar. Iya. Tapi sekarang dia udah balik ke negaranya. Mirip Pak Raul Lemos. Mirip Raul Lemos atau mirip Tyson? Enggak, kan coklat. Oh, enggak, maksudnya ini juga. Botak, iya. Aku kan penggemar lato-lato dari dulu. Poli, fitnah atau fakta? Iya. Bukannya mau pick me, tapi di umur segini Po Eli itu suka pusing karena banyak banget DM dari cowok yang ngajak kenalan. Gila kalah gue. Gila. Udah nggak pernah lagi berharap akan nikah lagi. Fitnah atau fakta? Itu ini Sebuah fakta. fakta. Aku di DM, diajak ketemu. So cantik ya fotonya ya, kesel ya, so cantik ya. Gue tarik topinya kesel Fotonya banget. gitu ya, So soalnya cantik ya. lu ya. Iya, sampai ada yang ngirim gambar-gambar. Masa? Iya, mau tenar kali itu Gambarnya orangnya. nggak bener tapi kan. Gambarnya beneran. Tapi kenapa yang data BG? Kenapa datang dan DM itu laki-laki mulu, minta kenalan, pusing kan? Ya tapi Masa kan itu iya harus laki-laki yang nggak bener. Pokoknya kalau gitu kan Aku ada udah curiga anggapan, nggak? aku udah anggapan laki-laki itu sama aku tuh nggak benar semua gitu loh. Jadi gitu. Po Eli udah beranggapan laki-laki sama Po Eli nggak benar semua. Nggak benar, tapi kalau yang ini kan beda, kemarin teman duet, jadi ya benar dia gitu. Gitu, karena aku tahu dia dari udah lama. Dia benar gitu, Haki benar. Jadi nggak ada udang di Nggak balik ada, batunya nggak ada ya? udang di balik batu. Oke baiklah, Melanie di Fitnah balik atau fakta? Gara-gara kamu kemarin di banyak yang komplain soal kamu unboxing hamper, Siva Haju dan El, kamu tuh ada kekhawatiran takut kalau nanti Dul dan Tisa menikah kamu nggak diundang lagi. Undang lah Dul, Tisa. Tisa kan sama aku begini. Oh iya. Tisa Mariska kalau gue gini. Tesa. Nah, itu kan hak masing-masing Iya, Cenah iya. ya. Tapi kalau ini Tapi kalau lebih baik diundang. supaya ada konten ya. Next siapa lagi sih yang mau nikah? Siapa lagi sih mau nikah? Po Eli. Oh nanti kalau aku nikah, Hah? oh Irma. Iya. Po Eli udah terima undangan katanya mau Poeli dijadiin kapan? belum. Tanggal Belum. berapa? Aku nanti tahu. Kayak gue udah nggak bisa deh, gue lagi Aku syuting mau kayaknya OP nggak bisa dulu, gue. aku mau OP dulu. Kemarin kan Irma sama Irfan bilang, Po Eli akan dijadiin pagar apa? Betis. Makanya aku mau OP dulu. Pagar makan tanaman, Poeli. Enggak, terbalik kali bukan gue. Dia akan dijadiin pagar Ayu tapi cuma satu doang, jadi Po Eli doang. Sendiri doang? Iya. Suruh jaga tamu di depan gini. Security bukan banget. Ya tapi nggak apa-apa, gimana perasaannya akhirnya Irma Oh sama bahagia. Irfan? Bahagia ya? Bahagia akhirnya Irfan bisa menemukan demi Allah. Kok air matanya ngalir Nggak sih? ada.
Aku sama Irfan udah bestie. Udah bestie ya. Udah Nggak usah bestie. iri. Sabar ya, Po. Iri Iri kapan enggak. ya aku gitu. Aku orang gak pernah iri sama orang. Oh, iya. Mudah-mudahan enteng jodoh ya, Po. Amin. Amin. Oh, tetap mau cari jodoh. Hah, masih dong. Oh, masih. Anakku menikah dua-duanya, aku akan menikah. Amin. Cari setelah kebahagiaan. anak. Jadi anak kapan nikahnya sih? Belum tahu juga, aku perlu bahagia. Oh Gitu iya, oke aja. baik. Wah Eli, Mel, terima kasih sudah hadir Thanks, ya. guys. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung bersama kami. Ya ini namanya juga resiko pekerjaan. Kita lagi bicara Betul. soal resiko pekerjaan. Dan kadang-kadang apa yang kita lihat di sosial media kok remeh-temeh apa, tapi ternyata di balik situ adalah sebuah pekerjaan ya. Jadi ada banyak peluang pekerjaan di zaman sekarang ini. Betul. Tetap semangat kalau gitu. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Ruby. Dose.